Baiklah, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Pak Yus Jayusman selaku dosen mata kuliah bisnis berbasis elektronik. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal yang bertema e-procurement. Tim kami terdiri atas saya sendiri, Joaquina Melrimat, dan juga rekan saya, Mbak Mediana Kalda. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan dulu pengertian atau arti dari e-procurement. E-procurement merupakan sebuah sistem berbasis internet yang dirancang guna memfasilitasi proses pengadaan barang ataupun jasa oleh organisasi sektor private atau publik. Jadi e-procurement ini sendiri dia itu seperti sebuah sistem yang nanti akan membantu proses-proses untuk pengadaan barang, dan juga e-procurement ini bisa dimanfaatkan sebagai sistem yang membantu proses analisis dari sebuah perusahaan, baik itu perusahaan yang bersifat private ataupun yang bersifat publik. Baiklah, untuk jurnalnya sendiri kami mengambil dari acuan dari internet, yang dimana nama jurnalnya adalah Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian University Trisakti. Untuk judul jurnal sendiri, analisis pengaruh implementasi e-procurement dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa Kementerian Keuangan. Untuk penulisnya yang pertama Titik Arianti, yang kedua Leviadi Pangaribuan. Dan untuk waktu jurnalnya atau tahun terbit jurnalnya pada tahun 2009 bulan Januari tanggal 1. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Mediana. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih rekan saya Joa atas penjelasannya di awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari jurnal yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Joa. Tujuan dari jurnal ini itu untuk menganalisis pengaruh implementasi e-procurement dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement dan kompetensi pegawai terbukti meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi daripada jurnal ini. Yang pertama ada beberapa kutipan yang sudah kami ambil dan telah kami diskusikan juga. Yang pertama, jurnal ini membahas tentang implementasi pengembangan e-procurement melalui pelayanan yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi untuk e-procurement ini kita juga untuk para penggunanya itu juga usernya juga mereka membutuhkan SDM yang berkompeten, yang dapat bertanggung jawab juga, karena e-procurement ini selain berhubungan dengan produk, mereka juga langsung berhubungan dengan data-data perusahaan yang mungkin bersifat private, jadi membutuhkan semua pegawai atau SDM-nya yang kompeten dan bertanggung jawab. Yang kedua, aplikasi e-procurement dengan metode e-tendering masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal proses pengumuman pemenang lelang. Sistem kurang dapat mengakomodasi keinginan pengguna dengan fitur yang masih banyak belum dipahami sepenuhnya. Jadi untuk aplikasi e-procurement yang diterapkan dalam pemerintahan Kementerian Keuangan ini, mereka memiliki dua metode, yaitu metode e-tendering dan metode e-purchasing. Juga di sini mereka merasa untuk metode e-tendering ini masih memiliki beberapa kelemahan, yang dimana juga untuk fitur-fiturnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau user itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, e-procurement dikembangkan dengan
sistem pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi. Sistem yang memerlukan internet sebagai basis komunikasi dari penyediaan barang atau jasa, masyarakat serta pemerintah. Jadi untuk sistem e-procurement ini mereka mengacu pada teknologi juga. Jadi mereka membutuhkan sebuah jaringan yang baik, jaringan yang stabil juga, dan untuk sistem e-procurement ini juga sudah terintegrasi. Jadi sudah aman juga untuk digunakan di berbagai perusahaan, baik perusahaan yang kecil ataupun yang besar. Untuk yang poin keempat, e-procurement terdiri dari dua metode sistem pengadaan, yaitu e-tendering dan e-purchasing. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-procurement menurut Giri pada tahun 2009, yang pertama e-leadership. Jadi untuk mungkin seperti organisasi yang lain juga atau seperti sistem yang lain juga, untuk e-leadership ini juga sangat dibutuhkan dalam sistem ini. Yang kedua, transformasi pola pikir dan pola tindak ya. Jadi bagaimana sistem ini berfungsi atau bertindak itu sesuai dengan SDM atau user yang akan mengoperasikannya. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur. Baiklah, selanjutnya adalah kami mengutip beberapa kesimpulan dari jurnal yang sudah kami review ini. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, beberapa simpulan dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, implementasi e-procurement berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk SDM yang kompeten dan bertanggung jawab itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk di lingkup pemerintahan Kementerian Keuangan ini, karena bisa langsung berhubungan dengan data-data keuangan pemerintah. Yang ketiga, keterbatasan periode penyebaran kuesioner. Yang keempat, keberhasilan implementasi e-procurement akan dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Midiana. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pembacaan kesimpulan yang tadi sebelumnya sudah dibacakan oleh rekan saya juga. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan subjek penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Keuangan, sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan kondisi di lingkup Kementerian Keuangan. Hasil dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk kementerian lainnya di Indonesia karena situasi, hambatan, dan tantangan yang dihadapi berbeda-beda. Hasil dan kesimpulan yang berbeda mungkin terjadi apabila penelitian dilakukan pada kementerian lainnya. Kedua, keterbatasan periode penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan sarana instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebar secara langsung di setiap unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Setiap unit eselon 1 memiliki jumlah satker atau satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Karena keterbatasan waktu, peneliti menyebarkan kuesioner hanya pada satuan kerja yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang dapat dijangkau oleh peneliti. Baiklah, sekian presentasi dari hasil review jurnal kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami ucapkan selamat siang.